Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar data mining pertemuan keempat tentang data preprocessing. Ya, khususnya nanti kita fokus ke data cleaning dan data reduction. Nah, apa sih data preprocessing itu? Ya, jadi seperti beberapa tahap yang pernah kita bahas sebelumnya ya. Jadi dalam data mining itu kan ada 4 tahap seperti yang disebutkan kemarin. Nah, si data cleaning ini dia di tahap pertama ya. Dia main-mainnya di sini di himpunan datanya. Nah, data cleaning ini sebenarnya dia masuk ke data preprocessing ya. Sorry ya, jadi kita bicaranya ini data preprocessing, nanti yang kita bahas cleaning sama reduction. Kita bahas beberapa saja, tidak semuanya. Tujuannya di sini adalah teman-teman tahu seperti apa sih preprocessing itu, dan fokus ke cleaning itu ngapain, reduction itu ngapain, dan pengaruhnya seperti apa. Ya, jadi kembali lagi kita belajar di data preprocessing. Itu berarti kita masih berada di tahap yang pertama tentang himpunan data. Nah, di dalam himpunan data ini tujuannya adalah kita memahami dan mempersiapkan data. Nah, data preprocessing itu termasuk mempersiapkan data. Oke, kita lanjutkan. Nah, kenapa kita butuh yang namanya data preprocessing ya? Nah, karena kebutuhan tentang ukuran kualitas data, ya, maka kita butuh yang namanya data preprocessing. Nah, kualitas data itu dilihat dari apa saja? Jadi yang pertama, data itu bisa dilihat dari akurasinya, ya. Benar ataukah salah data yang kita miliki, akurat atau tidak, ya. Ini mengenai tentang akurasi. Berikutnya tentang kelengkapan datanya. Nah, kalau bicara tentang kelengkapan data, otomatis ya data yang sedang kita kaji ini sudah terekam secara keseluruhan atau enggak, atau bahkan jangan-jangan ada data yang hilang atau tidak tersedia. Ini ya. Ya, berikutnya yang ketiga adalah tentang konsistensinya. Jadi data ini konsisten ya. Jadi dari waktu ke waktu atau prosesnya pun konsisten, tetap ya, stabil. Nah, maksudnya apa? Nah, misalkan di sini ada beberapa data yang dimodifikasi tetapi yang lain tidak. Nah, ini adalah contoh yang tidak konsisten ya, tidak konsisten. Nah, kalau misalkan suatu data itu dimodifikasi, maka data yang lain pun juga harus dimodifikasi. Nah, baru itu yang disebut dengan konsisten. Ya. Berikutnya adalah tentang ketepatan waktu. Nah, si data ini dia update berkala enggak? Ya, jangan-jangan datanya mungkin di tahun pertama dia diambil sebulan sekali. Nah, tetapi di tahun berikutnya data itu diambil 2 bulan sekali. Nah, berarti itu pengumpulan datanya sangat tidak tepat, ya, karena update-nya nggak berkala. Ya, jadwal pengambilan datanya pun juga tidak rutin, ya, tidak seragam. Berikutnya adalah kita bicara tentang data ini dapat dipercaya ataukah tidak. Ya. Jadi seberapa besar data ini dapat dipercaya sebagai data yang benar. Nah, misalkan kalau kita ingin mengkaji data tentang ekonomi suatu negara, maka tidak akan mungkin ya, atau tidak akan dibenarkan jika kita mencari data ekonomi suatu negara itu jika kita mengambil datanya dari marketplace, ya, atau bahkan data dari sosial media. Itu akan sangat tidak dibenarkan. Karena apa? Ya, karena sumbernya nggak relevan gitu ya. Nah, terus sumber yang relevan seperti apa? Misalkan kalau kita ingin mengetahui ekonomi suatu negara, kita bisa ngambil data dari Kementerian Keuangan misalkan, ya, Kementerian Keuangan atau ke Dinas Sosial, ya, atau yang terkait ya. Nah, ini
karena dari sini dia relevan. Nah, relevan. Kalau yang lain itu nggak relevan. Nah, itu adalah tingkat kepercayaan data itu ya. Kemudian kita bicara juga tentang interpretasinya. Nah, interpretasi ini bicara tentang seberapa mudah sih data ini kita pahami. Ya, semakin mudah datanya kita pahami, maka di sini dapat ditunjukkan juga kualitas datanya semakin baik. Jadi, di sini bisa disimpulkan bahwa data itu bisa dikatakan berkualitas kalau dia memiliki akurasi yang tinggi, terus datanya lengkap, konsisten, pengambilan waktunya juga tepat, ya, sumber datanya juga jelas, ya, relevan, dapat dipercaya, dan kita mudah memahaminya. Ya, ini adalah kualitas data. Nah, berikutnya adalah, kita fokus ke data pre-processing. Nah, dalam data pre-processing itu ngapain aja ya? Jadi ada empat hal yang umum ya. Ya, kembali lagi ya, data pre-processing ini adalah untuk harapannya dengan menggunakan data pre-processing ini kita bisa dapat data yang berkualitas ya. Nah, data yang berkualitas. Nah, ya, ini ya data pre-processing. Itu ada 4 umumnya, ada 4 macam. Macam yang pertama itu ada data cleaning, ya, data cleaning. Macam yang kedua ada data reduction. Macam yang ketiga ada data transformation dan data diskretisasi. Dan macam yang terakhir, yang keempat itu ada data integration. Ya, seperti namanya saja, kalau yang data cleaning itu kan cleaning ya, dibersihkan, jadi pembersihan data. Nah, jadi pembersihan data itu macamnya juga dibagi 4 macam lagi ya. 4 macam hal yang umum ya. Hal yang umum ya, tentu saja. Itu yang pertama adalah terkait dengan missing value ya. Jadi mengisi missing value ya. Itu adalah mengisi data yang hilang atau yang kosong. Kemudian ada smooth noisy data ya. Itu menghaluskan data yang kotor atau mensmooth. Ibaratnya kayak misalkan di salon itu kan ada rambut ya. Nah, rambutnya kalau pengen yang bagus itu yang lurus misalkan, maka di smoothing biar lurus ya seperti itu ya. Ya. Kemudian yang ketiga ada identifikasi dan menghilangkan outlier. Nah, outlier ini adalah pencilan. Nah, berarti di sini kita mencari pencilannya. Ya. Kemudian kita juga menyelesaikan masalah inkonsisten. Jadi data yang pengambilannya itu tidak konsisten. Ya, ini yang data cleaning. Ya. Kemudian untuk yang data reduction itu ada 3 macam biasanya. Ada dimensionality reduction, jadi pengurangan data, ya, pengurangan data secara dimensi. Nah, seperti yang pernah kalian pelajari, mungkin kalian pernah belajar data warehouse, itu kan ada macam-macam dimensi, ya. Kemudian yang berikutnya ada numerosity reduction, ya, jadi pengurangan data secara jumlah, jadi jumlah datanya yang dikurangin, ya. Jadi beda ya, kalau yang ini ada dimensi yang dikurangin, kalau yang di sini ada jumlah datanya. Kemudian ada data compression, jadi data ini dikompres, ya, Kalau file itu kan di zip, ya, di rar, di zip. Nah, ini dikompres. Atau image itu dikompres. Jadi kalau image dikompres itu kan kualitasnya turun gitu ya. Jadi ada beberapa piksel yang dihilangkan dan seterusnya. Hampir seperti itu. Kemudian data pre-processing yang ketiga itu ada transformation dan discretization, ya. Nah, transformasi itu dirubah bentuk, ya, ditransformasi, dan diskretisasi itu seperti nilai ya, nilai kalian ketika misalkan nilai ujian kalian dapat 70, itu nanti dapatnya apa? Dapat C+, misalkan 80 itu dapat B dan seterusnya. Ini hampir seperti ini ya, diskretisasi. Ya. Karena kan ini kan urut ya, nanti nilainya paling tinggi A, nanti paling rendah E ya.
Jadi seperti pengelompokan tapi berurut, tetap berurut. Itu bisa pakai metode normalisasi ya. Normalisasi itu pun macamnya juga banyak sekali. Itu ya, berikutnya ada konsep hierarchy generation ya. Jadi di-generate secara hierarki. Kemudian data preprocessing yang terakhir itu data integration ya. Jadi misalkan kalau datanya udah fix ya, semua udah fix, nah itu digabungin ya. Jadi penggabungan beberapa atau multi database atau file ini ya. Ya, data integration. Jadi ini tugas utamanya data preprocessing yang tujuannya mengarah ke kualitas data yang lebih baik. Jadi ada 4, ada cleaning, reduction, transformation and discretization, dan integration. Nah, dalam data mining ya, kalau kita bicara tentang data preprocessing, itu terdapat beberapa hukum yang umum dikenal oleh peneliti data mining, teman-teman. Hukumnya apa? Jadi di sini ada hukum yang sangat sering kita alami di data mining, bahwa persiapan data itu menghabiskan lebih dari setengah pekerjaan atau proses data mining itu sendiri. Ya, jadi ibaratkan suatu proses data mining itu ada garis seperti ini ya. Di sini ada step pertama, step kedua, step ketiga, 4 dan seterusnya sampai di sini di akhir. Nah, si persiapan data ini atau data preprocessing ini menghabiskan waktu dan resource itu hampir lebih dari setengah umumnya ya. Nah, sisanya ngapain ya? Sisanya tinggal eksekusi, evaluasi ya, cari kita petakan patternnya dan seterusnya. Ya ini. Jadi perlu diingat, berarti data mining ini kerjanya itu lebih berat di sini, teman-teman. Ya, di persiapan data. Jadi kita memahami dan mempersiapkan data itu lebih besar pekerjaannya dibandingkan dengan bagian-bagian lain dari data mining itu sendiri. Ya, itu sudah umum seperti itu. Kemudian di sini kebanyakan upaya dalam proyek data mining itu dihabiskan dalam ini, akuisisi data dan persiapan. Ya, bahkan perkiraannya antara 50 sampai 80%. Kalau yang ini kan 50, nah bisa jadi 80% bisa sampai ke sini, teman-teman. Jadi kerjanya itu ya ngamatin data, ya mempersiapkan data dan memahami data. Nah, setelah itu sisanya cuma 20%. Gitu ya. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya kita mempersiapkan data ya, supaya apa? Nah, supaya kita bisa membentuk data, nge-shape data ya ke dalam bentuk data yang bisa menjawab pertanyaan data mining. Ya. Nah, pertanyaan data miningnya apa? Misalkan kita punya data transaksi. Nah, kita punya data transaksi. Nah, kita kepengen bisa mendeteksi suatu orang ini, dia ini customer atau bukan, ya, customer atau bukan, ya, bukan customer. Ya. Ini adalah pertanyaan data mining. Ya. Ini tujuan yang pertama. Tujuan pertama mengapa kita memerlukan data preprocessing. Nah, tujuan yang kedua data preprocessing adalah apa? Supaya kita mudah dalam melakukan teknik analisa. Ya, seperti algoritma data mining. Jadi, kalau kita sudah persiapkan datanya, kita bisa melakukan analisa dengan mudah. Itu. Jadi, ini adalah tujuan dari preprocessing. Yang pertama, membentuk data supaya data ini bisa menjawab pertanyaan data mining. Yang kedua adalah mempermudah kita untuk melakukan teknik analisa. Nah, sekarang kita bicara ke data mining, data preprocessing yang pertama, ya, tentang data cleaning. Nah, data cleaning itu kenapa sih kok namanya di sini adalah data cleaning? Ya, karena data itu sebenarnya kotor, teman-teman ya. Jadi dalam dunia nyata, dalam kehidupan sehari-hari kita itu data itu kotor. Nah, bentuk data kotor itu seperti apa? Ya, kita lihat.
Nah, jadi data yang kotor itu jika terlalu banyak potensi data yang tidak benar. Nah ini, jadi ada data yang tidak benar itu dikatakan datanya kotor. Ya, misalkan di sini bisa terjadi karena kesalahan instrumen, ya, kesalahan peralatan, atau bisa terjadi karena kesalahan komputer atau kesalahan manusia, atau biasanya kan human error ya, human error atau komputer error. Nah ini, atau misalkan terjadi kegagalan transmisi. Nah ini, ya, kegagalan transmisi. Seperti halnya mungkin kita pernah mengalami ya, kalau zaman dulu itu misalkan ada SMS ya, di teknologi yang komunikasi yang lama itu kan ada SMS ya. Ketika kita ngirim SMS ya, saat itu sinyalnya hilang, maka isi dari SMS itu biasanya nggak beraturan ya, tidak sesuai dengan pengirim ya. Biasanya, nah itu terjadi karena kegagalan transmisi. Kegagalan transmisi disebabkan karena sinyalnya hilang, ya, antenanya antena providernya rusak dan sebagainya, atau mungkin ada listrik padam. Itu. Ya. Contoh simpel lagi ketika WA ya, WA, nah, WhatsApp, WA. Ketika kita ngirim pesan, ya, kita kirim pesan entah itu gambar atau teks, sedangkan kita tidak punya paket data, ya, maka apa yang terjadi? Gagal kan? Jadi data atau pesan kita tidak jadi terkirim. Nah itu adalah salah satu contoh dari data kotor. Nah bentuk-bentuk data kotor ini macam-macam teman-teman, ya, macam-macam. Ada yang bentuknya berupa incomplete, ya, jadi datanya tidak komplit, tidak lengkap. Nah, tidak komplit atau tidak lengkap ini juga bisa macam-macam. Bisa juga data ini tidak memiliki nilai atribut, ya, atau tidak memiliki atribut minat tertentu, atau hanya berisi data agregat. Ya. Contoh, misalkan ada kolom data yang namanya occupation, ya. Itu isinya cuman gini, petik kosong, petik. Nah, jadi ini nggak ada isinya. Nah, ini disebut dengan missing, ya. Missing value atau datanya hilang, tidak ada isinya. Ya. Itu adalah contoh dari tidak komplit. Berikutnya adalah datanya terlalu noisy, terlalu ramai. Isinya nggak sesuai. Ya. Dikatakan di sini mengandung noise atau error atau outlier. Itu disebut dengan noisy, datanya noisy. Nah, data noisy itu contohnya seperti apa? Misalkan ada kolom data yang harusnya diisi salary, gaji ya, tetapi di sini isinya adalah gajinya minus 10. Padahal kita tahu yang namanya gaji itu kan angkanya pasti di atas 0 ya, lebih besar daripada 0 ya. Entah itu 1 rupiah, 2 rupiah, 3 rupiah dan seterusnya. Kalau isinya negatif 10, nah berarti ini noisy datanya. Datanya error ya. Tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki ya, noisy. Kemudian data inkonsisten ya, yang ketiga di sini ada data inkonsisten ya. Data inkonsisten, tidak konsisten, itu mengandung perbedaan dalam kode atau nama. Nah ini jadi nggak pakem ya datanya. Misalkan di sini usia, age ya, usia diisi dengan 42 ya. Kemudian birthday, ulang tahun diisi dengan tanggal ini. Ini harusnya ada ini saya lupa ya. Misalkan usia ya, usia itu ada yang diisi dengan angka 42 ya. Nah itu ada orang yang ngisi tulisannya bukan angka 4 dan 2 ini, tetapi 40, nah, misalkan 2, atau bahkan diisi dengan bukan angka ya, tetapi angka Romawi 42 itu berarti Romawinya berapa ya? Ya nggak tahu lah ya, saya lupa ya, atau Romawi. Padahal di sini yang diharapkan angkanya adalah angka bulat ya. Atau di sini adalah contoh ulang tahun yang tadinya diisi tanggal seperti ini ya,
Tapi mungkin diisi dengan seperti ini 1 2 3 dan seterusnya. Ya. Sebelumnya diisi angka 1 2 3 di sini, kemudian berikutnya diisi ABC dan seterusnya. Ini enggak konsisten. Ya. Kemudian terjadi perbedaan pada rekor duplikat. Ini biasanya data cleaning itu atau dalam ini bisa digunakan untuk menghandle data duplikat, ya, duplikat record atau data ganda lah ya. Ya, data ganda. Jadi data cleaning itu. Nah, berikutnya dalam data cleaning itu kalau yang tadi kan ini ya data noise ya, data noisy ya, kotornya. Sekarang incomplete ya, data tidak komplit atau missing ya, atau bahkan datanya hilang. Jadi data missing ini adalah data yang tidak selalu tersedia ya. Contohnya ada beberapa tuple itu tidak memiliki nilai atau value yang terekam untuk beberapa atribut ya, seperti customer income ya, dalam dataset sales. Nah, nanti kita lihat saja ya. Nah, missing data ini bisa disebabkan beberapa macam, bisa karena kerusakan peralatan, bisa juga karena datanya tidak konsisten dengan data rekaman yang lain ya, sehingga datanya ini dihapus ya. Karena dihapus kan jadinya kosong ya, atau data ini tidak masuk ya karena terjadi kesalahpahaman ya, atau mungkin data tertentu itu tidak dianggap penting pada saat dientrikan ya. Nah, atau datanya ya jadi tidak didaftarkan di riwayat datanya atau perubahan data. Jadi ketika ada perubahan data sudah mungkin sudah ditetapkan, oke, ini diisi misalkan diisi huruf A, nah, tetapi lupa belum dimasukkan. Nah, ini jadi bisa disebabkan berbagai macam seperti itu. Dan missing data ini, data yang hilang ini harus disimpulkan teman-teman, harus diisi ya. Bukan harus diisi, harus disimpulkan. Kesimpulannya bisa dihilangkan satu record, bisa diisi, atau bisa di treatment dengan cara tertentu, nggak tahu ya, tergantung nanti bagaimana keputusannya. Nah, ini adalah contoh ya, contoh dari missing value atau missing data atau data yang hilang ya, dari data sales ya. Ini adalah data sales penjualan ya. Jadi seperti kita lihat di sini ada yang dilingkarin merah seperti ini adalah data yang tidak terisi, data yang missing ya, seperti ini. Di sini ada baris ketujuh, itu ada kolom read news. Nah, di sini kan read news, apakah baca berita? Yes, no, yes, no ya. Tapi di sini ada yang kosong. Ya, apakah belanja secara online? No, yes. Nah, di sini kosong. Begitu pula dengan kolom-kolom yang lainnya ya. Di sini ada online ya, ada online kit, dan kemudian ada other sosial media dan seterusnya. Ya, ini adalah contoh missing data. Jadi data yang ada pertanyaan apa, tanda tanya atau yang missing ini harus diputuskan teman-teman. Ini harus kita isi atau tidak. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengisinya, kita mau terapkan di data mining ya, kita terapkan algoritmanya, ini bisa jadi merepotkan ini. Ya, ini bisa jadi merepotkan. Bentuk merepotkannya bagaimana? Contoh simpel saja. Ya, contoh simpel saja. Misalkan gini, ya, untuk menghitung gaji misalkan ya, gaji itu rumusnya adalah misalkan ya, jumlah hari masuk ya, jumlah hari ya dikali perharinya misalkan 50 ribu. Nah, kalau jumlah harinya kosong ya, tidak kita isi, maka kita tidak akan bisa mengetahui gaji yang diberikan ke seseorang itu berapa. Ya kan? Atau kalau ketetapan perharinya itu berapa, jumlah harinya sudah ketemu 30 dalam 1 bulan, dia masuk full, terus perharinya berapa, maka kita juga tidak akan tahu memberi gaji seseorang ini berapa. Nah, makanya missing data ini atau missing value ini harus disimpulkan teman-teman. Jadi nggak bisa kita abaikan, gitu ya. Nah, gimana sih cara menangani missing data? Ya, cara
menangani missing data, yang pertama kita bisa abaikan tupelnya. Jadi satu baris tadi kita abaikan, gak dianggap, ya. Nah, di sini ada beberapa saran. Biasanya itu dengan mengabaikan tuple itu biasanya dilakukan ketika label kelas yang hilang, ya, saat melakukan klasifikasi, ya, itu tidak efektif ketika persentase nilai yang hilang per atribut itu sangat bervariasi, ya. Jadi maksudnya gini, yang kosong itu banyak banget, ya, jadi banyak kolom yang kosong. Nah itu, itu kita hilangkan saja itu, ya. Kita bisa abaikan, ya. Atau kita bisa mengisi missing value dengan cara manual. Ya, kita tetapkan berapa, misalkan tadi, ya, misalkan untuk menghitung gaji, ya, nah, kita tentukan jumlah harinya dikali 50.000 misalkan, ya, 50.000. Nah, harinya kosong nih, ya, kita isi manual. Boleh sih, ya, boleh, tapi pasti akan membosankan. Dan kalau kita bicara data mining itu kan datanya ada banyak, ada ratusan, itu pasti tidak mungkin bosan gitu, ya, itu. Atau kita bisa mengisi dengan cara yang otomatis, ya, ini lebih baik. Cara otomatis pakai apa? Bisa pakai global constant, bisa pakai nilai rata-rata atribut, atau bisa pakai nilai rata-rata atribut untuk semua sampel yang termasuk dalam kelas yang sama. Nah, ini cara yang lebih pinter ini, ya. Atau kita ambil nilai yang paling mungkin, bisa berbasis inferensi seperti pakai rumus Bayesian atau pakai metode pohon keputusan, gitu. Jadi ini adalah beberapa cara menangani missing data, teman-teman, ya, sekilas saja. Nah, bicara tentang noisy data kotor, ya. Kalau tadi kan missing value, ya, atau missing data. Nah, sekarang kita lihat noisy data, ya. Seperti tadi noisy data, noise, jadi datanya itu tidak sesuai dengan ekspektasi, ya. Ini noise itu terjadi, itu adalah kesalahan acak, ya. Jadi noise itu adalah kesalahan acak atau varian dalam variabel, terjadi variasi dalam suatu variabel. Ya, jadi misalkan tadi kayak tadi kan, ya, kayak salary, ya kan. Salary itu ada yang ngisi -10. Nah, seharusnya kan salary itu kan lebih besar daripada 0. Nah, tapi ini kok malah ada yang kurang dari 0, kan nggak mungkin kan, ya, gitu. Nah, jadi noisy data atau nilai atribut yang salah ini bisa dimungkinkan karena beberapa hal. Karena ada instrumen pengumpulan data yang salah. Bisa juga karena terjadi masalah ketika ngentry data. Bisa juga terjadi masalah saat transmisi data, keterbatasan teknologi, ya kan. Terus terjadi inkonsistensi dalam konvensi penamaan, dalam kesepakatan penamaan data itu tidak konsisten, ya kan. Tuh. Kemudian ada masalah data yang lain, bisa juga dikarenakan datanya terduplikasi atau tidak komplit atau tidak konsisten. Nah, ini tentang noisy data. Nah, terus gimana cara menangani data noise atau noisy data? Itu ada beberapa hal yang umum, ya. Yang umum caranya itu adalah binning. Nah, binning itu apa sih, ya? Binning itu adalah proses mengelompokkan data ke dalam bagian yang lebih kecil. Nih. Nah, bagian-bagian kecil ini disebut dengan bin. Nah, makanya dinamakan binning, ya. Nah, terus kelompokannya gimana? Ya, berdasarkan kriteria tertentu. Nah, monggo kriterianya seperti apa, gitu. Nah, pertama-tama dilakukan dengan cara apa? Ya, diurutkan dulu, ya. Setelah diurutkan, terus dipartisi, dikelompokkan ke dalam bin-bin, ya. Otomatis frekuensinya pun juga harus sama. Nah, kemudian setelah dikelompok-kelompokkan, data masih bisa lagi diproses, ya, di smoothing. Nah, dihaluskan. Pakai apa? Bisa pakai rata-rata, median, atau dengan batas-batas nilai yang lain.
Ini cara yang pertama, noisy data pakai binning. Cara yang kedua, kita bisa gunakan yang namanya regression. Ya, jadi kita menghaluskan data dengan cara memasukkan data ke dalam fungsi regresi. Ya, cara yang ketiga, kita bisa clustering. Clustering itu dikelompokkan datanya, jadi dideteksi. Biasanya kalau kita clustering itu nanti kita melakukan deteksi dan menghilangkan pencilan outlier. Nah, outlier itu misalkan biasanya harusnya rentang contoh ya. Contoh untuk outlier biasanya untuk grade nilai ya, misalkan nilai. Untuk nilai. Nah, nilai biasanya rentangnya antara 1 sampai dengan 10. Nah, tiba-tiba ada yang entry nilainya adalah 80. Nah, ini yang namanya outlier. Karena nggak sesuai dengan rentangnya seperti ini. Ya, ini kita bisa gunakan teknik clustering. Atau cara keempat untuk noisy data, kita bisa gunakan gabungan antara komputer dengan inspeksi manusia. Jadi deteksi nilai yang mencurigakan ketemu, misalkan nilai mencurigakannya udah ketemu, misalkan si X. Nah, kemudian setelah itu di X diperiksa secara manual oleh manusia. Nah, itu. Jadi menggabungkan antara teknologi komputer dengan kepandaian manusia. Nah, data cleaning as a process. Nah, jadi kita bicara data cleaning itu sebenarnya adalah suatu proses. Ya. Jadi suatu proses. Kenapa dikatakan suatu proses? Nah, kita lihat aja tadi hukum data, persiapan data atau data preprocessing itu kan 50% lebih kan ya. Nah, jadi bisa dikatakan ini adalah suatu proses. Dan prosesnya ini nggak bisa kita ambil dari tengah. Jadi harus dari start, dari awal ya sampai ke ending gitu. Ya, dari start sampai end. Ya, jadi nggak boleh kita kalau data cleaning itu kita ambil dari tengah ya, kita ambil dari sini, itu nggak boleh. Kita harus mulai dari awal dan sampai end. Ya. Ya. Jadi data cleaning as a process, jadi data cleaning itu sebagai proses itu ini bisa kita gunakan sebagai apa? Bisa kita gunakan untuk deteksi adanya perbedaan data. Nah, ya, caranya gimana? Nah, kita bisa gunakan metadata dari data itu sendiri. Ya, kita gunakan metadata dari itu sendiri. Metadata itu apa sih contohnya? Misalkan ada domain, rentang, ketergantungan, distribusi dan seterusnya. Nah, kalau kita biasanya main di komputer ya, kita klik-klik komputer. Itu kalau misalkan ada di file ya, ada suatu file. Itu kalau di Windows itu kan kita klik kanan ya, di klik kanan, terus kemudian kita lihat properties. Nah, properties. Nah, itu kan ada detail filenya ya kan, tanggal dibuatnya kapan, dibuat oleh siapa, ukuran filenya berapa. Itu adalah contoh dari metadata. Ya. Itu kalau di komputer, di file komputer kita ya. Apakah bentuknya seperti ini? Enggak ya. Banyak macam-macam. Tapi salah satu contohnya adalah file properties di komputer kita. Berikutnya adalah kita bisa gunakan ya data berbeda atau tidak itu dilihat dari apakah terjadi kelebihan field atau overloading. Nah, ini. Jadi ada atribut yang kelebihan, ada kelebihan atribut. Ya, atau fitur ya. Kelebihan atribut atau fitur. Ya. Terus kemudian kita bisa juga melakukan pemeriksaan aturan keunikan. Ya, bisa aturan berurutan atau aturan 0. Ya. Kita bisa juga gunakan membedakan data itu menggunakan alat-alat komersil yang berbayar. Bisa pakai data scrubbing. Ya, data scrubbing itu menggunakan pengetahuan domain sederhana, misalkan seperti kode pos, ya, dilihat ejaannya, ya. Tujuannya apa? Untuk mendeteksi kesalahan atau melakukan koreksi. Atau kita bisa gunakan alat komersial lain, yaitu ada data auditing. Ya, data auditing ini dia kerjanya adalah menganalisis data
ya, menemukan aturan dan hubungan untuk mendeteksi pelanggar atau data yang aneh, ya, yang seperti halnya outlier ya. Misalnya korelasi dan pengelompokan untuk menemukan ya outlier kan ya. Nah, outlier. Nah, sekali lagi data cleaning bisa juga digunakan untuk migrasi dan integrasi data. Ya, biasanya digunakan di data migration tool. Ya kan? Memungkinkan transformasi untuk ditentukan. Atau kita bisa kalau kalian pernah belajar data warehouse itu ada ETL, extraction, transformation dan load. Ya, loading data. Di sini memungkinkan kita pengguna untuk menentukan transformasi melalui user interface ya, graphical user interface GUI ya, antarmuka pengguna grafis. Nah, ini GUI ya. Jadi kita tinggal klik aja udah jadi. Atau kita bisa mengintegrasikan dua proses ini. Ya, bisa mendeteksi perbedaan data terus kemudian menggunakan migrasi dan integrasi data. Ya, dilakukan dengan cara iteratif dan interaktif, ya, secara berulang-ulang dan interaktif seperti apa ya, seperti halnya kita menggunakan graphical user interface. Ya, itu tadi adalah data cleaning, jadi membersihkan data, jadi bersih data yang kotor, data yang missing, data yang noise ya, kita treatmentnya tadi seperti apa sekilas itu. Nah, sekarang kita bicara tentang data reduction. Ya, seperti contoh gambarnya dari sini. Datanya dikurangin dari yang besar menjadi yang kecil. Ini. Nah, data reduction ini tujuannya apa? Jadi, data reduction ini adalah memperoleh representasi dataset yang telah dikurangi yang jauh lebih kecil. Nah, ini lebih kecil ya dari sisi volume, tetapi nah ini mampu menghasilkan hasil analisis yang sama. Jadi makna dari datanya tetap sama, tapi size-nya kecil. Nah, mengapa data perlu dikurangi? Nah, karena bisa jadi suatu database, data warehouse atau dataset itu bisa mencapai ukuran terabyte, teman-teman. Jadi besar sekali. Ya. Alasan yang kedua adalah kalau kita menganalisa data yang bentuknya kompleks ya, dan itu tidak kita redaksi, tidak kita kurangi, itu butuh waktu komputasi yang sangat lama. Ya, jika datanya itu utuh secara keseluruhan. Nah, ini adalah alasan mengapa kita membutuhkan data reduction. Nah, terus teknik-tekniknya, caranya, metode data reduction itu ada dua macam. Ya, ada yang dikurangin secara dimensi, ada yang dikurangin secara jumlahnya. Ya, dimensionality dan numerosity. Nah, dimensionality itu juga macam-macam, teman-teman. Bisa di fitur ekstraksi atau fitur selection. Ya, kita tahu ya namanya fitur, atribut itu sama ya. Ibaratkan ada dataset seperti ini. Ya, ini ada dataset, ini ada kolom-kolom ya. Ya, misalkan kelas ada di kelas atau label ada yang terakhir. Nah, ini namanya fitur, ini fitur ya. Fitur atau atribut ya. Atribut ya. Kalau yang data dalam satu baris ini kan record atau tuple ya kan, masih ingat pasti ya. Jadi bisa diekstrak. Jadi di satu ini, di kolom ini, misalkan dari satu kolom itu diekstrak. Nah, namanya diekstrak kan dipecah-pecah berarti. Nah, misalkan ada tanggal masuk jadi karyawan, nah itu bisa dipecah-pecah. Tanggalnya, bulannya, tahunnya. Ya, atau diambil tahunnya saja, itu namanya extraction ya. Nah, lalu ada fitur selection. Nah, fitur selection itu apa? Misalkan dataset seperti ini, itu tidak semua fitur 1 2 3 ini 1 2 3
4. Ini tidak semua keempat fitur kita pakai semua. Ya, kita bisa pakai yang 1 dan 3 misalkan. Oh, tambah lagi 4. Yang 2 nggak usah dipakai. Itu namanya fitur selection. Jadi dipilihin fiturnya. Nah, fitur selection pun pakai macam-macam metode. Bisa pakai filter, bisa pakai wrapper, bisa pakai embed. Ya, betul. Lah, terus bentuk yang kedua, pengurangan yang kedua, numerosity reduction, ya, itu bisa pakai yang namanya regression dan bisa juga log linear model, bisa juga histogram, clustering atau sampling, ya. Nah, kalau numerosity, ya ini misalkan datanya itu ada data pertama, ya, itu ternyata dari total datasetnya itu ada 1 juta, ya, 1 juta. Nah, ternyata ada 1 juta dataset. Nah, ini kita kurangin biar jadi berapa? Misalkan kita kepingin kita ambillah datanya menjadi 500. Nah, 500 record. Nah, kita ngambil 500 record ini masuk ke kategori sini, numerosity reduction, ya, jadi pengurangan secara jumlah. Jadi fiturnya tetap, ya. Nah, jadi ini ada data regression, ada 2, ada secara dimensi, ya, kemudian ada secara numerosity, secara jumlah. Nah, kalau kita bicara tentang dimensionality reduction, itu ada yang namanya kutukan dimensi, teman-teman. Ada yang istilah namanya kutukan dimensi. Nah, kutukan dimensi itu ngapain? Apa sih? Nah, jadi ada beberapa karakter, ya, yang dinamakan kutukan dimensi, ya. Jadi kalau data itu dimensinya meningkat, itu biasanya datanya itu semakin jarang, teman-teman. Kenapa? Nah, oke. Kok bisa ya? Misalkan kita punya dataset seperti ini. Ya, itu ada atribut 1, 2, 3, 4, ya. Ada 5 dan seterusnya. Nah, ini terakhir ini ada kelasnya, ya. Kelas misalkan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kalau dimensinya tinggi, itu data semakin jarang, teman-teman. Kok bisa ya semakin jarang? Karena bisa jadi data pertama itu dia isinya cuma 1, 2, 3. Data kedua oke lah 1, 2, 3. Ini ada isinya. Ya. Kemudian data ketiga itu, ya, bisa jadi full dia. Oh, ada 6 kriteria dia bisa penuhin, data keempat, ya, semua bisa kepenuhin. Nah, kalau dalam data itu banyak terjadi hal-hal seperti ini yang 1, 2, itu kan pasti kan dihapus, ya. Otomatis datanya yang kita gunakan sedikit. Jadi apa? Datanya jadi jarang. Nah, kalau datanya berkurang dan jarang, ya pasti kan datanya nggak akan seperti tadilah, ya. Kita bisa menghitung gaji kalau jumlah hari dia masuk itu ketahuan dan tarif per harinya itu juga ketahuan. Nah, kalau ini sering hilang, berarti datanya juga akan semakin jarang. Bahkan akan semakin banyak orang nggak digaji kalau kita lihat dari kasus seperti ini, ya. Nah, ini kutukan yang pertama. Kemudian kutukan yang kedua, kepadatan dan jarak antar titik atau data itu sangat penting untuk pengelompokan, ya, terutama untuk analisis outlier. Nah, sehingga menjadi kurang bermakna. Ini kurang bermakna. Semakin banyak data itu bisa jadi kurang bermakna. Ya, seperti halnya ini antara yang 1, 2 dan 3 yang 4 ini maknanya udah beda. Ya kan? Data 1 ke 2, dia datanya cuma bisa melingkupi 3 kriteria ini atau 3 fitur ini, sedangkan data ketiga, keempat dan seterusnya dia bisa melingkupi 6 kriteria atau 6 atribut ini. Ya kan? Otomatis makna dari data akan berkurang. Sehingga menyebabkan terjadinya kombinasi subruang, ya, yang tumbuh secara eksponensial. Jadi macam datanya ada banyak, kayak ini tadi. Ada ini, ya kan? Tuh. Makanya di sini dibutuhkan suatu dimensionality reduction untuk apa? Untuk menghindari kutukan ini tadi. Nah, supaya nggak terjadi. Ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sudah
Yang kedua, membantu mengurangi fitur yang tidak relevan. Nah, fitur selection bisa masuk ya, dan mengurangi noise. Ini. Kemudian bisa mengurangi waktu dan ruang ya yang dibutuhkan dalam proses data mining. Jadi kerjanya biar lebih enteng. Terus otomatis memudahkan kita untuk visualisasi. Ya, sedangkan metode dari dimensionality reduction itu bentuknya macam-macam, teman-teman. Ya, ada fitur extraction dan fitur selection seperti tadi yang dikatakan. Ya, udah habis. Nah, lalu gimana untuk yang numerosity? Nah, numerosity reduction. Nah, ini biasanya kita bisa gunakan salah satu contoh yang sering kita sebut adalah teknik sampling. Nah, ini teknik sampling ya. Belum saya masukkan ke PowerPoint. Nah, bisa gunakan teknik sampling. Jadi itu teman-teman sekilas tentang apa itu data preprocessing ya. Kemudian masuk ke dalamnya tadi ada dua yang kita bahas, yaitu ada data cleaning ya, kemudian yang kedua itu ada reduction. Nah, ya. Nah, berikutnya adalah tugas. Ya, tugas seperti halnya di sini ya, di RPS kalian, bahwa tugas kalian adalah mengkaji artikel jurnal ya. Ngapain ya? Untuk kalian rangkum ya. Terus ya, karena kalian merangkum, kalian bisa membuktikan atau menemukan pengaruh dari preprocessing. Caranya gimana? Nah, oke, saya kasih lihat. Caranya adalah kalian buka internet ya. Itu kalian bisa akses di sini, misalkan oke, saya buka. Alamatnya adalah sciencedirect.com. Nah, ini sciencedirect.com. Jadi ini adalah jurnal yang kalau kita cari di sini, jurnalnya ini bereputasi ya, teman-teman. Jadi bukan jurnal abal-abal. Karena sekarang ini banyak sekali jurnal yang abal-abal. Jadi tipu-tipu ya. Terus bikin jurnalnya pun juga asal-asalan. Oke, jadi sekali lagi kalian cari di sciencedirect.com. Nah, kemudian kalian klik di sini ya, di advanced search. Nah, terus kalian cari keywordnya. Nah, karena di sini tugasnya adalah mengkaji artikel untuk merangkum dan membuktikan atau menemukan pengaruh dari preprocessing. Nah, kalian bisa ambil kata kunci dari materi yang sudah kita pelajari tadi. Materi yang kita pelajari tadi kan kata kunci di sini adalah data preprocessing, kemudian data cleaning dan data reduction. Kita ambil saja data cleaning ya, kita masukkan di sini data cleaning. Nah, kita ambil. Nah, variasi bahasanya macam-macam ya, teman-teman. Ada data cleansing, data clean, ada data clearing, data cleaning algorithm, macam-macam. Kalian pilih yang mana, monggo ya, bebas. Nah, untuk contoh kita pilih data cleaning. Nah, kalau sudah kita klik search atau kita tekan enter ya. Nah, ini udah ketemu ini. Jadi jurnal-jurnal artikel penelitiannya udah ketemu. Nah, di sini ya, Anda perhatikan di sini ada beberapa macam jurnal. Kalau ada di sini ya. Nah, kalau ada tulisan download, terus di sini ada open access, ini datanya bisa kita download secara gratis ya, teman-teman. Kalau nggak ada tulisan open access seperti ini dan nggak ada tulisan download, berarti jurnalnya ini kita harus beli dan bayar, teman-teman ya, bayar. Nah, terus gimana? Nah, bebas, kalian bisa cari yang gratis download ya, ada yang ada link download ini boleh. Atau kalau gini, kalau misalkan wah Pak, saya kepingin yang ini, datanya ini saya cocok Pak, saya lihat, saya klik, misalkan saya klik seperti ini. Nah, saya baca abstraknya, saya
sesuai Pak. Nah, misalkan bisa ya teman-teman. Ini kan kalau di sini kita lihat di sini kan prokes ya, kita harus beli. Nah ini bisa kita copy aja, copy ini ya, kita copy link DOI ya, link DOI nya ya, digital object identifier ya, ini kita klik, kita copy. Nah kita pakai biasanya ini peneliti Duafa ya, jadi peneliti yang buat kita yang nggak punya uang untuk beli tapi pengen lihat. Nah kita pakai yang namanya Sign Hub. Nah Sign Dash Hub. Nah kita googling aja seperti ini, Sign Hub ya. Nah kalau udah ketemu, biasanya URL-nya ini macam-macam ya, bisa berubah-ubah, bisa signhub.se, signhub ini intinya sama. Kita cari Sign Hub, kita coba yang atas ini ya. Kalau berhasil, nah muncul ini, suruh masukkan URL-nya. Nah kita klik, kita paste di sini, kita klik open ya. Nah kalau sudah seperti ini, nah ini kita bisa download teman-teman. Nah silahkan di download ya. Nah kita kembali lagi ke contoh yang tadi, mana ya, ini ya. Nah hasil pencarian itu kalau yang kita pengen maksa cari jurnal yang enggak gratis ya, kita pakai Sign Hub. Tapi kalau kita pengen cari yang gratis, kita misalkan ini. Nah, ini kita ketemu penelitian apakah data cleaning itu meningkatkan prediksi tentang serangan jantung ya, penyakit jantung. Nah, kita coba, kita buka. Nah, jadi kita caranya nge-review gini teman-teman. Pertama kita baca abstraknya dulu supaya kita minimal paham. Ya, supaya kita minimal paham. Nah, kita baca abstraknya, misalkan di sini. Nah, di sini dikatakan bahwa kualitas data ini menjadi isu yang sangat penting. Nah, dan isu ini menjadi sangat penting, ya sangat dibutuhkan sekali di dalam dunia pengobatan. Ya, di mana pengambilan keputusan itu yang tepat itu sangat dibutuhkan. Nah, dalam konteks ini, ya data cleaning diterapkan dengan harapan untuk meningkatkan kualitas data ya. Dengan cara apa? Nah ini, duplicate record elimination. Jadi fungsinya, tujuannya secara ringkas ya di sini. Jadi penelitian ini dia menggunakan pendekatan duplicate record elimination. Jadi mengeliminasi data yang ganda ya. Supaya apa? Supaya meningkatkan kualitas data. Ya. Dengan metode ini ya. Nah, dia melakukan evaluasi ya ini. Ya, kita langsung dia melakukan evaluasi model yang dia ajukan dalam mendeteksi penyakit jantung ya. Bahwa setelah dilakukan eksperimen, ya hasil eksperimen menunjukkan terjadi peningkatan performa dalam klasifikasi setelah dilakukan application of the duplicate record elimination. Jadi setelah dilakukan mengeliminasi data ganda, ternyata datanya bisa digunakan untuk meningkatkan performa deteksi penyakit jantung. Nah, makanya kita lihat ya, tugasnya kalian ngapain? Ya, mengkaji ya, mengkaji untuk merangkum. Nah, mengkaji untuk merangkum itu ngapain? Nah, jadi mengkaji untuk merangkum ini saya hilang. Jadi kalian harus menemukan ya latar belakang masalah. Nah, latar belakangnya apa saja? Jadi permasalahannya. Satu, permasalahan. Nah, permasalahan yang dihadapi si peneliti ini tadi apa? Seperti tadi ya kan, ternyata ada data yang duplikat apa ya, data yang noise ya. Data noise-nya bentuknya seperti apa? Nah, nanti silahkan dilihat. Permasalahannya apa? Ya. Kemudian yang kedua, solusi. Nah, solusi yang diajukan seperti apa? Solusi yang diajukan, ya kan, yang diajukan seperti apa? Dan yang ketiga, nah ini yang paling penting,
pembahasannya, yaitu penerapan solusinya. Nah, penerapan solusi. Nah, terus yang keempat, nah, hasil dari penerapan solusi. Nah, intinya bicara seperti ini ya. Kita bicara seperti ini. Ya. Jadi ini nge-review sederhana aja ya. Jadi mengkaji itu seperti apa? Nah, mengkaji itu seperti ini. Jadi mengkaji penelitian tuh secara sederhana kita bisa gunakan secara ini aja ya. Untuk start belajar kita belajar mengkaji penelitian. Nah, terus tugas yang kedua tadi ngapain? Ya kan? Membuktikan dan menemukan pengaruh dari preprocessing data. Nah, kita lihat dari jurnalnya ya. Buktinya apa? Bukti dari hasil dari preprocessingnya dibaca ya, misalkan ketemu di eksperimen ya kan, eksperimen setup ya, eksperimennya dia ngapain aja ini diceritakan. Nah, di diskusi, nah ternyata ternyata ini adalah ya di sini ditampilkan hasil performa dari duplicate record detection ya. Jadi deteksi record duplikat ya. Kalau ada duplikatnya 5%, presisinya sekian. Kalau duplikat datanya 10%, ya ada presisinya sekian. Kalau 20% sekian, kalau 50% sekian. Nah, ini diceritakan. Ini diceritakan di bagian di sini. Tugas yang di yang kedua. Jadi bukti. Nah, bukti dari preprocessing. Ya, bukti diceritakan aja buktinya apa di sini. Kalau ini tadi kan solusinya apa? Solusinya adalah record duplicate elimination ya kalau nggak salah. Terus penerapan solusinya diceritakan bla bla bla. Terus hasilnya ternyata ketemu tabel. Terus buktinya apa? Nah, itu diceritakan tabelnya itu. Ya. Jadi itu adalah cara mengerjakan tugas kalian. Yang pertama adalah mengkaji dan membuktikan pengaruh preprocessing, khususnya di sini adalah data cleaning dan data redaction. Terserah kalian mau pilih yang cleaning atau redaction atau fokus ke metode-metode tertentu yang terkait dengan cleaning dan redaction. Jangan lupa untuk artikel penelitiannya nanti dilampirkan juga ya. Baik, itu tadi teman-teman akhir dari pembelajaran penjelasan dari kami, dari pengajar tentang data preprocessing 1, data cleaning, dan data redaction. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.